Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Nama saya Rizky, seorang pria muda yang baru saja memulai karir di sebuah perusahaan media besar. Lulus dari universitas dengan IPK yang cukup baik, saya merasa beruntung akhirnya mendapat kesempatan bekerja di sini. Perusahaan ini terkenal dengan budaya kerjanya yang dinamis dan inovatif, dan saya ingin menjadi bagian dari kesuksesan itu. Namun, ada satu hal yang membuat saya sedikit cemas setiap kali memasuki kantor. Atika. Dia adalah atasan saya, dan dia adalah sosok yang sangat menonjol di perusahaan ini. Atika bukan hanya cantik, tetapi juga sangat pintar, penuh karisma, dan selalu terlihat percaya diri. Keahliannya dalam memimpin tim dan mengelola proyek membuatnya sangat dihormati oleh banyak orang. Tapi, di mata saya, dia bukan hanya atasan yang hebat. Dia juga seseorang yang membuat saya merasa gugup dan cemas setiap kali berinteraksi dengannya. Pertemuan pertama. Hari pertama saya bekerja di perusahaan ini adalah hari yang penuh kegembiraan dan kecemasan. Saya merasa beruntung bisa berada di sini, tetapi saya juga takut saya tidak akan cukup baik. Setelah briefing singkat dengan HRD, saya diarahkan ke ruang kerja Atika. Dia sedang duduk di mejanya, mengerjakan sesuatu dengan serius. Saya mengetuk pintu dan masuk ke dalam. "Selamat pagi, Atika," sapa saya dengan suara yang sedikit bergetar. Atika menatap saya dengan senyum ramah yang memancarkan energi positif. "Ah, Rizky, akhirnya kamu datang. Selamat datang di tim ini. Aku harap kamu akan merasa nyaman bekerja bersama kami." Saya mengangguk, sedikit merasa canggung. "Terima kasih banyak, Atika. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik." Atika melanjutkan pekerjaannya dan mulai menjelaskan tugas-tugas pertama saya. Dia tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberikan motivasi yang membuat saya merasa diberdayakan. "Kami butuh orang yang bisa berpikir kreatif dan berinisiatif. Jangan ragu untuk mengemukakan ide-ide baru. Rizky, di sini, kamu bisa berkembang," katanya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Mendengar kata-katanya, saya merasa lebih percaya diri. Walaupun saya masih merasa sedikit canggung, sikapnya yang terbuka dan ramah mulai membuat saya merasa diterima di tim ini. Proyek pertama bersama Atika. Beberapa bulan setelah saya bergabung, saya diberi kesempatan untuk bekerja langsung di bawah bimbingan Atika. Kami bekerja bersama dalam sebuah proyek besar yang melibatkan peluncuran kampanye iklan untuk klien utama perusahaan. Proyek ini sangat penting, dan Atika memberi saya banyak tanggung jawab. Setiap hari, kami berdua bekerja keras untuk merancang strategi yang tepat, dan saya merasa sangat diberdayakan dengan kesempatan ini. Suatu hari, ketika kami sedang berdiskusi tentang arah kampanye, Atika memberikan saya pujian. "Rizky, aku suka ide yang kamu kemukakan tadi. Itu sangat brilian. Kamu berpikir di luar kebiasaan dan itu yang kita butuhkan dalam tim ini," katanya sambil tersenyum penuh penghargaan. Pujian dari Atika membuat saya merasa sangat bangga. Saya tahu bahwa bekerja di bawah bimbingannya bisa mengubah banyak hal dalam hidup saya. Bukan hanya sebagai seorang profesional, tetapi juga sebagai pribadi. Atika memberi saya banyak pelajaran, bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Namun, ada saat-saat di mana saya merasa hubungan kami mulai terasa lebih dekat daripada sekadar hubungan atasan dan bawahan. Kadang-kadang, saat kami berbicara tentang hal-hal di luar pekerjaan, saya merasa ada ikatan yang lebih dari sekadar profesionalisme. Namun, saya selalu berusaha untuk menjaga jarak, tahu bahwa ini adalah hubungan yang tidak boleh dilewati batasnya. Kesempatan untuk tumbuh. Salah satu hal yang sangat saya hargai tentang Atika adalah caranya memberi kesempatan kepada karyawan untuk berkembang. Dia selalu mendorong saya untuk ikut pelatihan dan seminar, serta mengembangkan keterampilan saya dalam bidang yang saya minati.
Atika tidak hanya melihat saya sebagai seorang pekerja biasa, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Pada suatu kesempatan, Atika mengajak saya untuk mengikuti seminar tentang inovasi digital yang diadakan di luar kota. Ini adalah kesempatan besar, dan saya sangat senang bisa ikut serta. Rizky, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kamu. Aku percaya kamu bisa membawa ide-ide baru setelah seminar ini, kata Atika ketika kami bersiap-siap untuk berangkat. Seminar itu membuka mata saya tentang banyak hal, tentang cara berpikir kreatif, tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk berkembang, dan tentang bagaimana menghadapi tantangan di dunia bisnis yang terus berubah. Setelah seminar, saya merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk mengambil tantangan yang lebih besar. Atika pun melihat perubahan itu. Aku bisa melihat perkembanganmu, Rizky. Kamu semakin matang dalam berpikir dan mengambil keputusan. Aku bangga melihat kemajuanmu, katanya suatu malam ketika kami sedang membahas hasil kerja kami. Kata-kata itu membuat saya merasa sangat dihargai. Terkadang, seorang atasan yang baik bukan hanya mengarahkan pekerjaan, tetapi juga memberi dukungan moral yang besar. Atika, dengan segala kepintarannya, juga tahu bagaimana memberi ruang bagi orang-orang di sekitarnya untuk berkembang. Batas yang tak terlewati. Meskipun hubungan kami semakin dekat, saya tahu bahwa ada batas yang tidak boleh saya lewati. Saya sangat menghormati Atika, dan saya tahu bahwa dia adalah